Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas daring untuk mata pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perubahan materi. Setelah kalian menyimak materi kali ini, diharapkan kalian mengetahui informasi tentang perubahan yang terjadi pada materi. Untuk mencegah bau badan, biasanya kita pakai deodoran ya. Kalian pakai deodoran nggak? Seperti yang kita ketahui, deodoran ada yang berwujud padat dan ada juga yang berwujud cair. Tapi kenapa ya setelah beberapa lama deodoran dioleskan ke ketiak, permukaan ketiak menjadi kering dan justru tercium bau wangi deodoran tersebut? Seiring dengan waktu, sesuai dengan sifat yang dimiliki materi, materi pasti mengalami perubahan. Ini yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang perubahan materi. Perubahan tergantung pada sifat yang dimiliki materi. Seperti yang kita ketahui, sifat materi ada dua, ada sifat fisika dan ada sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang menggambarkan keadaan fisik dari suatu materi. Sedangkan sifat kimia adalah kemampuan untuk membentuk zat baru. Masih ingat hukum 3 Newton? Ya, hukum 3 Newton berbunyi ada aksi akan ada reaksi. Nah, jika kita melakukan suatu aksi terhadap sifat suatu materi, maka materi akan melakukan reaksi. Nah, reaksi ini dalam bentuk perubahan. Perubahan materi ada yang bersifat langsung dapat diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu lama untuk diamati. Contoh yang langsung dapat diamati adalah pada proses pembakaran kertas. Kita bisa mengamati langsung perubahan yang terjadi. Awalnya kertas menjadi abu. Nah, untuk contoh yang lama untuk diamati adalah pada proses berkaratnya paku. Perubahan materi dikelompokkan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan fisika? Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai terbentuknya zat baru. Jadi nanti komposisi materinya juga tidak berubah. Perubahan fisika terjadi karena beberapa hal, di antaranya yang pertama adalah karena perubahan wujud. Perubahan fisika yang terjadi karena perubahan wujud biasanya disebabkan oleh pemanasan ataupun pembekuan. Contohnya adalah es yang mencair. Nah, es yang mencair ini yang awalnya wujudnya adalah padat berubah menjadi zat cair. Itu untuk pemanasan. Untuk pembekuan contohnya kita mengubah air menjadi es. Air menjadi es. Air yang awalnya berwujud cair, kita masukkan ke dalam freezer atau ke dalam kulkas, maka nanti air akan membeku dan berubah menjadi wujud padat. Nah, perubahan ini adalah salah satu contoh perubahan fisika. Perubahan fisika juga terjadi karena perubahan bentuk. Biasanya terjadi karena pemotongan atau peremasan. Contohnya ya, ada kayu yang dipotong akan berubah menjadi meja, kursi. Nah, cuma terjadi perubahan bentuk ini terjadi karena pemotongan. Nah, perubahan fisika juga bisa terjadi karena peremasan. Kalian tahu plastisin? Nah, plastisin yang diremas dan nanti akan bisa dibentuk menjadi bentuk yang kita inginkan.
Perubahan fisika juga terjadi karena perubahan ukuran. Contohnya adalah pada proses penggilingan. Awalnya beras setelah digiling berubah ukuran beras menjadi tepung. Begitu juga dengan jagung. Jagung yang mengalami proses penggilingan, ukuran jagungnya akan berubah menjadi lebih kecil. Nah, perubahan dari partikel besar menjadi partikel yang ukurannya lebih kecil, ini disebut dengan salah satu contoh dari perubahan fisika. Perubahan fisika juga bisa terjadi karena perubahan volume. Ini karena suatu materi pasti memiliki sifat pemuaian. Nah, suatu materi yang memiliki sifat dapat memuai, maka dia akan mengalami perubahan volume. Nah, kenapa suatu zat memiliki sifat memuai kemudian terjadi perubahan volume? Ini dikarenakan terjadi oleh pengaruh suhu. Contohnya adalah raksa. Tahu kan raksa ada di mana? Raksa adalah komponen pengisi dalam termometer atau pengukur suhu. Nah, raksa memiliki sifat memuai. Ini ditunjukkan dari jika suhu atau temperatur di sekitar termometer ini suhunya tinggi, maka raksa akan memuai. Jadi volumenya semakin banyak. Ini ditunjukkan oleh semakin meningkatnya nilai yang ditunjukkan oleh termometer. Nah, jika suhu sekitar ruangan adalah rendah, maka raksa akan menyusut. Nah, karena menyusut, volumenya akan menjadi lebih sedikit. Nah, itu ditunjukkan dengan menurunnya nilai suhu yang ditunjukkan dalam termometer. Perubahan fisika bisa juga terjadi karena perubahan energi. Contohnya adalah pada kipas angin dan lampu. Nah, pada kipas angin terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi gerak tanpa mengubah komponen dari kipas anginnya. Begitu juga dengan lampu. Energi yang digunakan pada lampu yang menyala adalah dari energi listrik menjadi energi panas dan energi cahaya tanpa mengubah komponen dari lampu. Nah, ini salah satu contoh dari perubahan fisika yang terjadi karena perubahan bentuk energi. Perubahan fisika juga bisa terjadi karena proses pelarutan. Nah, pelarutan adalah proses melarutkan zat ke dalam pelarutnya. Contohnya adalah kita melarutkan garam ataupun gula ke dalam air. Sebenarnya pada proses pelarutan itu kita hanya mengubah bentuk garam atau gula tadi dari butiran menjadi partikel yang lebih kecil dalam larutan. Itu tadi perubahan fisika. Sekarang kita bahas tentang perubahan kimia. Kalau perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, maka perubahan kimia adalah perubahan yang menyebabkan terbentuknya zat baru. Nah, zat baru yang dibentuk oleh perubahan kimia ini nanti berbeda dengan sifat zat asal sebelumnya. Artinya, jika suatu zat mengalami perubahan kimia, zat tersebut tidak dapat kembali ke dalam keadaan semula. Ya, kemudian perubahan tersebut dapat berupa penggabungan sejumlah zat atau peruraian sejumlah zat. Perubahan kimia bisa juga dikatakan sebagai reaksi kimia. Nah, reaksi kimia memiliki beberapa ciri loh, diantaranya adalah jika kalian mencampurkan dua zat atau lebih, ternyata terbentuk gas atau pembentukan gas. Nah, contoh ya, mohon maaf saya ambil brand, kalian memasukkan redoxon atau minuman extra jus ke dalam air. Nah, pada saat kalian mengaduk akan terjadi gumpalan atau gelembung-gelembung yang keluar dari proses pencampuran tersebut. Nah, gelembung-gelembung itu menandakan adanya gas. Jika terbentuk gas pada suatu proses pencampuran dua zat atau lebih, itu menandakan
adanya zat baru yang terbentuk. Berarti jika kalian mencampurkan dua zat atau lebih, ternyata terbentuk gas, maka bisa dikatakan pencampuran tersebut merupakan perubahan kimia. Jika kalian mencampurkan dua zat atau lebih dan terbentuk endapan, itu merupakan salah satu reaksi kimia atau perubahan kimia. Ya, endapan menunjukkan indikator, salah satu indikator terbentuknya zat baru. Ciri-ciri yang ketiga adalah terjadi perubahan suhu. Jika kalian mencampurkan dua zat atau lebih, ternyata terjadi perubahan suhu, maka bisa dikatakan pencampuran zat tersebut merupakan perubahan kimia atau reaksi kimia. Contohnya adalah, coba kalian genggam deterjen di dalam tangan kalian, kemudian tangan kalian yang berisi deterjen tadi dicelupkan ke dalam air. Apa yang kalian rasakan? Akan terasa hangat pada telapak tangan tadi yang memegang deterjen. Nah, ini menandakan terjadinya perubahan suhu. Dan ini menandakan adanya reaksi kimia antara deterjen dengan air. Ciri-ciri yang terakhir adalah terjadi perubahan warna. Jika kalian mencampurkan dua zat atau lebih, ternyata terjadi perubahan warna, maka bisa dikatakan pencampuran tersebut merupakan perubahan kimia atau reaksi kimia. Saya ambil contoh di sini ya. Ini ada dua zat yang dicampur, yang awalnya tidak berwarna, kemudian menghasilkan endapan putih. Ini menandakan terjadinya reaksi kimia. Atau contoh yang ada di kehidupan kita sehari-hari, contohnya adalah coba kalian tiup air kapur menggunakan sedotan. Nah, jika air berubah menjadi keruh, maka itu menandakan adanya reaksi kimia antara air kapur dengan nafas atau udara yang kita tiupkan. Oke ya, bagaimana sampai sini? Paham ya? Nah, itu tadi penjelasan mengenai perubahan materi. Sekarang kita simpulkan ya, perubahan materi ternyata digolongkan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Hati-hati dengan definisi ini, biasanya kebolak-balik. Ya, perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang membentuk zat baru. Nah, sekian penjelasan dari materi perubahan materi ya. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian kata ataupun ucapan. Kita bertemu kembali di materi kimia selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.